Tipikal osiloskop semua seperti ini gitu. Dan ini adalah homebrew DIY, jadi improvisasinya ya seperti ini, nggak perlu persis seperti punyanya pabrik yang rapi ya. Karena pabrik itu membuat rapi itu kan harus dengan segala resource-nya banyak, ada yang desain sendiri, ada yang semuanya dilakukan oleh tidak hanya satu orang. Kemudian langsung ke 7 ya. 7 ini adalah berupa conclusion, berupa kesimpulan, yaitu follow up dari majalah ini, Radio Wireless ini sendiri. Kemudian ini ditulis ini follow up to PW Sportback Oscilloscope by Dick Genderton. Ini dirilis ini Maret 79 ya. Jadi berselang setelah setahun ini baru kemudian ada follow up-nya, karena pada zamannya ini di banyak sekali dari yang berlangganan majalah ini tentunya mengikuti, dan para DIYer atau orang yang mencobanya membuatnya tentunya ada feedback segala macam. Kalau dulu kan belum ada internet, jadi susah gitu. Keberadaan forum dan lain-lain itu biasanya disampaikan di rubrik atau di surat pembaca, itu tentunya hal itu ya kita sesuaikan dengan zaman itu gitu. Kalau zaman sekarang kalau misalkan ada masalah kan tinggal Anda posting saja di forum atau bagaimana, kemudian kita tanya ke yang nulis langsung juga bisa. Kalau dulu tidak langsung karena balik lagi zamannya belum mendukung. Sekarang informasi itu sudah sangat cepatnya. The PW Spurbeck oscilloscope probably read as the most complex project published in this magazine for some time. Nah, dari yang buat saja sudah menyatakan ini bahwa untuk osiloskop Spurbeck ini mungkin adalah proyek yang paling rumit yang pernah dirilis oleh majalah ini. As such, it only to be expected that there will be some problem areas to be ironed out itu maksudnya adalah yang perlu digarisbawahi gitu kan, yang perlu diperhatikan, perlu dibahas ulang. Although several error and omission occur during the 6-month series run, jadi ada 6 bagian tadi kan dibahas. Ini kan majalah ini kan monthly magazine ya. Jadi majalah ini diterbitkan per bulan, tidak per minggu tapi per bulan, hingga ya ini keluarnya setiap bulan gitu. Walaupun beberapa error dan perbaikan sudah dilakukan selama 7 bulan berjalan dari seri desain osiloskop ini, as far as we know, sejauh yang kita ketahui, only one catastrophic error nih, ada satu error yang sangat fatal terjadi, dan penulis telah membuat model yang lain dengan menggunakan kit daripada yang disuplai oleh Watford Electronics, dan beberapa instruksi sudah dikeluarkan semenjak itu. I understand that this instrument failed to work first time due error in his work, not in the tech. Jadi secara desain oke, tapi pada pelaksanaannya di lapangan tuh ada yang error itu karena di eksekusinya, bukan karena pada dari yang tertulis ya, gitu loh. Dari desainnya sudah oke gitu. Itulah yang perlu kita perhatikan ketika mendesain sebuah alat, itu dari desain rancangan saja masih bisa ada melencengnya gitu. Clearing this fault allow it to scope to work perfectly. Ya, setelah diperbaiki, kemudian osiloskop itu bekerja dengan normal kembali. This should give renewed heart to constructor who found that on switch on their scope also fail. Ini artinya adalah bahwa ini juga agar semuanya yang mencoba untuk membuat ini agar memperhatikan hal ini. In this article, I will try to cover those points which is reader letter are anything to go by, have given the most problem. Maksudnya apa? Nah, ini
poinnya ya. Satu, Y input low. By far the largest number of queries received have asked the question, where does pin 8 board 3 go to? Nah, dari banyak yang surat pembaca yang masuk itu, ada yang banyak yang menanyakan nih, kemana pin 8 larinya pada board 3. Baik autor maupun saya sendiri, maksudnya si Dick Anderton di sini, bersikukuh bahwa deskripsi daripada Y input low, Y input low will be understood by everyone. Ini akan dimengerti oleh siapa saja, ternyata salah gitu kan. Ternyata apa yang dimaksud dengan istilah Y input low ini adalah merefer pada bagian low side daripada signal input Y. Now, the next problem arises with the very high bandwidth of the purback. The scope will look at signal at 21 MHz, at a reduced trace height of course, and at this sort of frequency, you have to watch out with the earthing arrangement. This means that the Y amplifier input low side must be taken right back to the Y input socket at the front panel to avoid picking up any unwanted currents passing along the other earthing connection. Artinya ini adalah pada tuning, ini adalah artinya ini ada pada tuning pada osiloskop itu setelah jadi gitu kan. Ternyata ada signalnya tidak jelas gitu loh pada frekuensi 21 MHz. Dia menangkapnya kecil, terlalu kecil. Saya kira hal ini mungkin akan saya temui, dan tentunya banyak ditemui oleh orang nih kalau membuat osiloskop sendiri. Tentunya di sini masalahnya pada kalau kita merancangnya pada high bandwidth hingga 20 MHz itu ya paling bagus itu paling hingga 10 MHz itu oke. Kemudian kalau di 21 pada bandwidth puncaknya ini saya pikir ya pasti akan kecil gambarnya, sinyalnya. Oke, nanti akan kita buktikan saja. Kemudian pembahasan tentang ground plane. This also account for author use of ground plane on the X and Y amplifier ports. The technique baffled a few readers, but it is really quite simple to use as far as construction is concerned. However, it is vital that wiring layout shown is followed closely. If you choose to ignore it, then you will almost certainly have instability problems. It is also vital to ensure that components are firmly fused against copper side of the board, that the wire connection are also made cleanly and as close as possible to the board. The use of IC socket is also taboo, so obviously care will have to be taken when soldering the IC pins. Jadi di sini disarankan untuk membuatnya itu adalah buatlah untuk bidang daripada ground itu lebih lebar. Jadi jangan groundnya kurang. Kalau groundnya kurang maka akan banyak timbul parasitic effect dan instability problem gitu. Kemudian juga lakukan untuk IC itu sebenarnya jangan pakai soket. Dikatakan the use of the IC socket is also taboo, itu maksudnya adalah sebaiknya jangan pakai soket IC-nya, langsung disolder gitu. Kemudian power supply. After the Y input low problem, the next most common difficulty was with the power supplies. Here there are several different problems, which is more than one of them occurring supply compound the troubles. Ini banyak yang juga bermasalah pada power supply ini ya. The transformer specified was specially designed for this project by Berry Electronics, and no design detail have been given to avoid the possibility of constructors use a transformer with unsuitable characteristic. Jadi sebenarnya ini juga spesifik kepada transformer travonya itu sebenarnya yang buatan Berry Electronics itu. Tetapi kalaupun saya membuatnya, tentunya saya akan melakukan penyesuaian gimana caranya saya bisa membuatnya. Kalau Berry Electronics itu sesuai dengan spesifik tadi ya yang sudah dijelaskan.
Kita akan coba power supply itu di bagian satu ya. Nah, power supply-nya itu seperti ini. Ini kan power supply-nya. Coba kita akan lihat trafonya. Apakah yang dimaksud masalah trafo itu di situ? Loh, nggak ada di bagian 3. Trafonya ini nih. Jadi trafonya ya trafo 220 step down, tapi step up juga dia. Step up ini ada 0, 250, 250, kemudian 6,3, kemudian 12,9, 0 CT 12,9. Jadi yang dibutuhkan itu 13 volt CT, kemudian 250 volt CT. Tuh, ini transformernya jelasnya seperti ini. Namun masalahnya adalah unfortunately, tidak beruntungnya transformer yang disuplai oleh Watford Electronic yang bersamaan dengan kit ini tidak memenuhi spesifikasi asli pada resistansi winding, dan jadi kalau Anda menggunakan transformer Watford, you will need to make several modification. Anda harus memodifikasinya pada bagian power supply port. If you measure 250 volt output of Watford transformer on load, you will find that it's only about 235 volt. As this is the input to the tripler circuit, is obvious that is 15 volt loss become 45 at the tripler output. To compensate for the R103 should be replaced by sorting link, and also R101 should be reduced to around 120 ohm, still using the 5 watt wire wound resistor. It must be stressed that this change must only be carried out if you are using a Watford transformer. If you have the correct Barry transformer, then this resistor value must be left as originally specified. Jadi di sini tentunya kita harus menempatkan gitu aja ya, gimana caranya agar tegangan yang diminta itu sesuai gitu pada akhirnya setelah terbebani. Tentunya harus dibedakan ketika trafo itu sebelum dibebani atau sebelum dibebani dan setelah dibebani, itu pasti nanti akan beda tegangannya. Stabilizer. The minus 800 volt stabilized supply proved to be a problem, with several readers not being able to achieve the full output. Assuming that you have 250 volt going into the tripler, then you cannot get minus 800 volt at pin 7 of port. First thing to check is the voltage across each of the 5 BZX61C160 Zener diodes. If you find that more are below the nominal 160 volt, then you can reduce the value of R104 until minus 800 volt is a safe. Pokoknya ya gimana caranya stabilizer itu kalau misalkan Anda buat ini, tentunya di sini nih banyak sekali yang sudah juga saya ya praktekkan bagaimana untuk mendapatkan tegangan tinggi itu agar tidak drop. Nah, di situ kita harus banyak melakukan modifikasi dan improvisasi. Amplifier. The two amplifier ports have been discussed earlier in this article is general term, but there are several points to note if problem arise. Dua buah port amplifier yang telah diomongkan di sini pada umumnya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan agar apabila masalah ini ada. If you have any form of instability in the Y amplifier, which will show up as an unwanted trace on the screen, the first thing to check is that you have followed the wiring layout and have not missed out any connection or joined up the wrong pins. If the port is correct, then check your earthing system. Nah, intinya wiringnya harus
apabila ada masalah ya dengan ada garis yang tidak kita inginkan, unwanted trace gitu, trace yang aneh atau ada muncul garis lain yang kita inginkan, maka ya kita harus cek juga ini wiringnya, gitulah intinya. The resistor and choke fitted into the flying leads from the X and YM to tube plates must be mounted as close as to the board as possible and keep spirit from each other. Ya, jadi penting itu ada choke. Ya, choke yang dimaksud itu yang ini nih. Ini penting nih, L1 L2 ini ternyata. Dan saya sebelumnya sudah mencoba pada tabung 8 SC31C itu aja, karena juga masih mempergunakan choke-nya ya. Masih mempergunakan tube, belum saya mencoba seperti ini persis. Ini itu saya nggak pakai ini untuk L1 L2. If you still have instability occurring, make another check on all your wiring. Balik lagi, jika tidak stabil, cek lagi semuanya. It has been found that in some cases the LM304 regulator oscillate feeding a shorted waveform down to supply rails. Nah, bisa osilasi juga. Mantap. Untuk menyembuhkan ini, jika terjadi osilasi yang disebabkan oleh IC LM304, maka tambahkan sebuah kapasitor 400 PF polystyrene kapasitor ke pin 4 menuju ke ground. Voltage at various points on the YM are given in the table 1. This should help with fault finding. Ya, tabel berapa tadi? Tabel 1 itu ada untuk tabel tegangan. Ya, bila Anda akan mempergunakannya untuk melacak kesalahan. The trace should be centered and a 20 kV ohm per voltmeter used to measuring the potential to avoid instability. The YM 10 kilo ohm resistor should be inserted in each test lead when measuring the Y output voltage. Oh gitu, maksudnya voltmeter di seri dengan apabila kita pakai meter disari dengan 10 kilo resistor untuk melemahkannya, maksudnya gitu. The XM should have a lot or less trouble than the rest of the scope, but able to keep the DC potential at various point. Mana tabelnya? Nah ini nih, tabel 1, tabel 2 ini buat ngecek nih. Menurut yang membuat ini, dia kan sudah jadi normal, dan ini tegangan pada checkpointnya yang harus kita ukur. Tuh. Kemudian front panel, bracket, dan lain-lain kita bisa lakukan sendiri untuk improvisasi, perbaikan, dan semuanya. Dan terakhir, some reader seem to have misunderstood the information given in the follow-up article in the page 55 January 1979 regarding the Mainz transformer. Due to the unfortunate combination of circumstances, the different characteristics of the transformer as supplied by Watford Electronics with their PW Spark kits were not picked up by the author when incorporating the sample transformer in the original PW Spark oscilloscope. This oscilloscope and transformer have been in daily use now for many months, but two changes have proved necessary as follow. Oh, jadi masalahnya di transformer tadi, kemudian setelah dipakai ya sekarang normal-normal saja. Ini ada perhatian yang perlu diperhatikan ini. Jika Anda menggunakan transformer dari Watford Electronics, dan seperti yang sudah dijelaskan pada follow up artikel, all that need to be done is to replace R103. Yang perlu dilakukan adalah dengan mengganti R103 dengan wire shorting link. Jadi dilangsungkan, kemudian
kecilkan R101 ke nilai 120 ohm sekitaran, tapi harus 5 watt juga, or better still, atau lebih baik biarkan replace R101 by wire sorting link. This provide a greater margin for low main voltage. It is not necessary to change the transformer. Nah, jadi masalahnya di situ. Don't forget to check, as stated previously, that the X and Y board draw 20 mA and 30 mA respectively from the 150 volt stabilized supply. Please note that when adjusting the input attenuator trimmer C3 to C10, a metal-bladed screwdriver is not suitable. An insulated coil cord adjuster should be used, and handheld well clear to reduce dry capacitance effects. Harus pakai itu ya, peng trimmer gitu, yang plastik itu yang biasa buat ngetrim TV itu, pemirsa. Jadi kita akan flashback dulu ulang. Pada bagian 1 dijelaskan tentang tabung dan juga performance, dan juga ini adalah blok diagram. Pada bagian 2 dijelaskan power supply. Ini power supply raw, power supply kasarnya, skemanya seperti ini. Dan DC stabilized power supply-nya, skemanya adalah seperti ini. Dan pada bagian 3 dijelaskan koneksi power supply dan CRT-nya dan juga trafonya seperti ini. Juga dijelaskan pada bagian 3 ini front panelnya, koneksinya, skemanya seperti ini. Kemudian pada bagian 4 dijelaskan tentang Y input dan penguat diferensialnya seperti ini. Kemudian pada bagian 5 dijelaskan untuk time base-nya seperti ini. Dan pada bagian 6 adalah dijelaskan mengenai casing dan juga front panel, ukurannya seperti ini. Dan juga pada di sini yang paling penting ini juga pada bagian input dijelaskan seperti ini. Ya pemirsa, demikian pembahasan kita dari mulai seri 1, chapter 1, part 1 oscilloscope Purbeck dari majalah Practical Wireless yang dirilis selama tahun 1978 dari bulan April. Ini adalah untuk blok diagramnya. Sudah panjang lebar saya jelaskan dari mulai part 1 hingga part 6.
Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini berguna bagi para pemirsa yang menemukan secara sengaja atau tidak sengaja desain osiloskop modern Purbeck dari majalah Practical Wireless ini. Semoga bermanfaat. Apabila Anda ada pertanyaan juga di mana saya mendapatkan artikel ini, Anda bisa cari dari link yang akan saya berikan di kolom komentar. Saya singgung dulu bahwa ini adalah dari majalah Practical Wireless. Anda bisa akses dari sini. Tadi tahunnya 1978. Banyak sekali di sini. Dia mulai terbit itu dari mulai 1932 ya. 78 yang ini. Nih. Ini dari mulai April ya. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa mulai cari dari mulai bulan April 04 tentunya, worldradiohistory.com/uk/practical/wireless/70s/pw-9 nih alamatnya ya. Kemudian inilah untuk Purbeck osiloskopnya. Jadi Anda bisa pelajari sendiri. Caranya Anda download dulu nih semua ini setiap bulan ya, dari mulai bulan April 04 ini dan seterusnya hingga bulan berikutnya. Ya pemirsa, semoga apa yang sudah saya sampaikan berguna, bermanfaat bagi Anda yang mencari desain osiloskop yang praktikal untuk osiloskop analog dengan bandwidth 20 MHz dengan menggunakan desain daripada Purbeck osiloskop yang dirilis oleh majalah Practical Wireless. Tahun rilis 1978 di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa pemirsa yang baru datang di channel ini agar dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like dan subscribe di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan teknik yang lain yang berhubungan dengan osiloskop, dengan amplifier TOA, amplifier push-pull, audio, video, elektronika, dan juga sistem kelistrikan di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.